Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia semuanya? Apakah Anda merasa bahwa corona telah berlalu? Ternyata belum, sehingga kita harus tetap sesuai dengan protokol COVID-19. Kenapa kita bahas tentang baby boom hari ini? Karena efek samping dari adanya WFH dan juga PSBB adalah dikhawatirkan akan munculnya baby boom atau ledakan penduduk karena proses dari pembatasan berskala besar ataupun juga WFH. Kenapa? Kita akan bahas selama 6 menit ke depan. Bapak dan Ibu semuanya, keluarga Indonesia yang saya cintai, apa kaitannya antara pembatasan berskala besar dan WFH dengan kemungkinan fenomena baby boom? Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan WFH, tentu saja potensi dari berkumpulnya keluarga semakin besar, sehingga akan meningkatkan intensitas kerukunan atau keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, pembatasan skala besar dalam arti apa? Ketika orang kemudian dibatasi kunjungannya ke vaskes, tentu saja ketika pelayanan ulang ataupun juga pelayanan KB baru tidak terselenggara dengan normal, itu akan mengakibatkan potensi dari meningkatnya jumlah kehamilan. Apa hubungannya? Menurut BPKKBN pada bulan Maret terjadi peningkatan 40% kepesertaan KB yang keluar, atau 40% penurunannya itu diakibatkan karena PSBB maupun WFH. Kenapa? Karena penurunan ini tentu saja akan berakibat meningkatnya potensi kehamilan. Bapak Ibu, berapa persen yang terjadi? Yang paling besar adalah di Banten, menurun sebanyak 50%, kemudian juga di Sulawesi Barat. Apa kaitannya? Kaitannya adalah kemungkinan peningkatan yang tadinya angka pertumbuhan penduduk atau laju pertumbuhan penduduk sebanyak 4,5 juta dengan ditambahnya perkiraan akibat efek samping dari PSBB dan WFH ini selama masa COVID-19 adalah peningkatan sebanyak 420.000 kehamilan. Sehingga apabila ini terjadi, angka kehamilan atau LPP tahun 2020 nanti 10 bulan ke depan tentu saja akan menjadi 5.200 kelahiran. Ini tentu saja naik 10% dari angka yang diperkirakan, atau lebih tepatnya seandainya diperkirakan 28 juta orang yang memakai alat KB, terjadi penurunan 10%, maka akan didapatkan angka 420 kelahiran di tahun berikutnya. Tentu saja ini menjadi ledakan penduduk atau yang kita sebut dengan baby boom. Kaitannya apa dengan BKKBN? Baby boom ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas SDM manusia Indonesia, mempengaruhi ekonomi Indonesia, dan juga mempengaruhi yang namanya permasalahan kependudukan. Dari mana terjadi permasalahan ini? Tentu saja masalahnya adalah karena kehamilan tidak diinginkan selama proses COVID-19. Keluarga Indonesia, 4 hal yang menjadi akibat dari kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Yang pertama tentu saja adalah kemungkinan aborsi. Kenapa? Karena dalam proses pandemi ini ada keluarga yang mungkin tidak menginginkan terjadinya kehamilan, sehingga itu meningkatkan potensi aborsi. Yang kedua adalah meningkatnya kematian ibu atau bayi. Kenapa? Karena resiko dari pandemi ini tentu saja meningkatkan potensi naiknya angka kematian ibu dan anak. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah kekurangan nutrisi pada masa kehamilan. Kenapa? Karena sulitnya perekonomian di masa pandemi seperti ini. Sehingga kalau terjadi malnutrisi atau kekurangan gizi akut selama masa kehamilan akan meningkatkan potensi stunting. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya kemungkinan angka prematur dalam kelahiran atau lahir prematur bagi bayi yang dikandungnya. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya semuanya itu bisa dicegah asalkan dalam masa PSBB dan WFH kemarin Bapak Ibu menggunakan alat kontrasepsi sebagai upaya untuk mencegah kelahiran ataupun upaya menunda kehamilan. Kenapa? Karena dengan memakai alat kontrasepsi peluang untuk terjadinya
kehamilan bisa diperkecil. Sebenarnya peningkatan dari potensi kehamilan ini bisa diperkecil seandainya Bapak Ibu semuanya tetap berpegang teguh, tetap melakukan kunjungan ulang ke nakes untuk mendapatkan pelayanan ulang KB yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu semuanya, ledakan penduduk ini yang merasakan adalah kita sendiri. Kedepannya ledakan penduduk ini tentu saja atau baby booming ini akan menjadikan potensi permasalahan kependudukan, potensi dari stunting, kemudian potensi juga dari menurunnya kualitas SDM. Terima kasih, semoga kita bisa mencegah baby boom secara bersama-sama.